Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita masuk di pelajaran yang keempat dengan judul Dipanggil untuk Memberitakan Injil. Mari kita sama-sama buka di Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan membantu membacakannya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian dari kelas remaja, dewasa dan senior untuk membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dan dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang benar tentang firman yang akan kami renungkan hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering sekali mendengar kata memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini sering sekali kita dengar dan merasa bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas penginjil, bukan tugas kita sebagai jemaat. Sebenarnya memberitakan Injil tuh tugasnya siapa? Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang terkadang membuat orang Kristen terutama peduli dan tidak peduli. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang merasa penting atau merasa tidak penting tentang memberitakan Injil ini. Hari ini kita akan belajar dari Roma, bagaimana seorang Paulus yang dahulu adalah musuh dari Kristus, tetapi sekarang menjadi rasul. Kita membaca bahwa di Roma 1 ini judulnya adalah salam. Artinya dalam setiap surat Paulus memberikan satu kata-kata pembuka untuk setiap surat-suratnya. Paulus waktu menuliskan ini adalah posisinya belum di Roma. Dan jemaat Roma ini bukan jemaat yang dibentuk oleh Paulus. Tetapi Paulus ingin pergi ke sana. Jadi suratnya dahulu baru orangnya gitu kan. Jadi dia ingin berjalan ingin menginjili perjalanan pelayanannya dari Roma ke Spanyol. Dia jadi akan pergi ke Roma dulu, tapi suratnya dulu dikirim. Dan dia di sana memperkenalkan diri kepada jemaat di sana bahwa dia adalah seorang utusan rasul. Bapak Ibu pasti punya ID atau identitas diri. Seperti saya ini, saya punya KTP, saya punya SIM, saya juga punya BPJS gitu kan. Ini semua tiga kartu ini ada foto saya gitu kan. Jadi ini identitas saya. Identitas saya di sini ada nomor induk kependudukan saya, ada nama, tanggal lahir, terus alamat, terus juga di sini ada status perkawinan, pekerjaan saya, warga negara saya, ini di KTP. Nah, di KTP ini jelas sekali, dan ini sekarang menjadi satu identitas wajib kita sebagai warga negara. Dan berita yang saya dengar bahwa nomor induk kependudukan kita ini sudah cukup bisa memasuki semua aspek dalam urusan surat menyurat. BPJS kita nggak usah pakai kartu BPJS katanya sekarang kartu BPJS nggak usah, karena kita sudah punya NIK saja udah cukup. Jadi kita bisa ke rumah sakit, ini NIK saya, langsung dilihat, langsung bisa kita mendapatkan pelayanan dalam kesehatan di setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Ini ID saya, dan ID ini sangat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan dengan sembarangan.
ID ini mencerminkan siapa saya warga negara mana, saya warga mana. Saya di sini tulisannya Bandung. Nah, saya warga Bandung, jadi kalau di mana-mana KTP ini harus dibawa. Kenapa? Karena ini ID saya, tanda pengenal saya. Waktu Paulus menuliskan satu surat kepada surat Roma, dia memperkenalkan identitasnya. Saat dia mengenalkan identitasnya, dia sebagai seorang rasul. Rasul dalam bahasa Yunani artinya apostolos, yang berarti utusan atau delegasi. Karena dia adalah seorang rasul, seorang utusan yang dipilih oleh Tuhan langsung, jadi dia merasa punya hak, wewenang untuk mengajar di Roma. Jadi sebelum dia menuliskan panjang kali lebar, istilahnya ya, nasihat-nasihat untuk jemaat Roma, dia memperkenalkan diri. Mengapa dia menulis? Hak apa yang dia punya sehingga dia bisa menasihati orang? Jadi sebelum dia menjelaskan semua nasihatnya, dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah rasul, dia adalah utusan, dia dipilih langsung oleh Tuhan sebagai utusan untuk memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita datang ke satu tempat atau di dalam satu pertemuan yang resmi atau tidak resmi ya, kita juga harus memperkenalkan diri. Perkenalkan, istilahnya nama saja. Nama saya ini gitu kan. Apalagi kalau Bapak Ibu dalam satu pelayanan yang bukan di gereja atau orang di tempat yang tidak biasa Bapak Ibu datangi, Bapak Ibu juga harus memperkenalkan diri. Jangan sampai nanti orang bilang si baju merah gitu, jangan. Tapi nama saya Yohana. Saya jemaat dari Gereja Baptis Efrata. Atau dalam pertemuan sekolah waktu beberapa bulan yang lalu di pertemuan sekolah, saya mengatakan bahwa nama saya Yohana, anak saya namanya ini di kelas TKB gitu. Jadi ini Mami Jen, akhirnya begitu. Karena kalau tidak memperkenalkan diri, bagaimana orang tahu kita? Bagaimana jemaat Roma tahu Rasul Paulus, kenal Rasul Paulus, kalau Rasul Paulus tidak memperkenalkan dirinya, menjelaskan siapa dirinya kepada jemaat. Sehingga kalau mereka tahu, mereka pun akan respect dan mendengarkan berita dari seorang utusan. Itu pelajaran kita yang pertama tentang pribadi si pemberita Injil. Jadi kalau kita tahu, itu yang memberitakan Injil, yang memberitakan firman, yang memberitakan kabar baik atau yang menasihati saya itu siapa? Namanya ini, dia seperti ini. Tetapi yang kita fokuskan adalah saat ini kita lihat bahwa seorang Paulus yang dulunya seorang budak dosa, itu kan dia pernah menuliskan, tetapi sekarang dia diangkat Tuhan menjadi rasul. Ini adalah wewenang istimewa dari Tuhan untuk memilih orang untuk memberitakan kabar baik. Pelajaran yang kedua yang akan menjadi fokus kita adalah penjelasan tentang Injil. Injil itu apa? Banyak sekali bilang Injil itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Ada 4 ini Injil gitu toh. Lah, Injil itu sebenarnya apa? Injil itu sebenarnya adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa gitu kan? Kabar baik tentang Sang Juru Selamat. Injil itu secara spesifik adalah berita tentang kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Secara ringkas, Injil itu adalah karya keselamatan Yesus Kristus kepada kita manusia yang berdosa, yang seharusnya kita mati dan masuk neraka. Tetapi karena korban Kristus, kita diselamatkan dan kita berhak menerima kemuliaan bersama Tuhan di surga. Jadi berita Injil ini adalah berita tentang kabar kesukaan. Buat siapa? Dan nanti habis ini, targetnya apa? Di buku murid kita berkata, Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus dan nubuatan di perjanjian lama yang digenapi dengan kelahiran Yesus di dunia ini. Injil Kristus adalah kelahiran, kehidupan, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan di surga, dan kedatangan kembali Yesus Kristus. Inti Injil adalah mengajak orang untuk beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Jadi memberitakan Injil itu adalah ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, berita Injil itu tentang Yesus.
karya keselamatan Yesus. Dan tujuan memberitakan Injil adalah mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat diajak untuk melakukan sesuatu, kita mudah nggak dibujuk rayu? Misalnya ditelepon, ayo yuk pergi yuk, di sana ada tontonan nih gitu, ada basar, ada diskon besar-besaran. Terkadang banyak orang yang berpikir, itu nggak penting, ini penting. Jadi banyak hal yang menganggap bahwa ajakan itu penting dan tidak penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak orang bukan hal yang mudah. Mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang dia alami itu tidak mudah. Tetapi inilah tujuan Injil, mengajak orang beriman untuk percaya pada Yesus. Bagaimana orang lain percaya Yesus? Inilah yang menjadi satu hal tantangan kita dalam memberitakan Injil. Kita banyak sekali membaca buku tentang memberitakan Injil. Kiat-kiatnya apa? Kiat sukses memberitakan Injil. Cara memberitakan Injil. Banyak cara. Tetapi satu hal yang menjadi cara jitu untuk memberitakan Injil adalah gaya hidup kita. Pola hidup kita. Kelakuan kita sehari-hari. Itu yang menjadi jurus jitu dalam memberitakan Injil. Kalau engkau pemberita Injil, kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi yang benar, kitab yang terbuka, sehingga orang lain tahu tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Kalau kita pengen kita didengar, harusnya kita menjadi seorang pemberita yang baik. Nah, pelajaran selanjutnya yang ketiga adalah tentang targetnya. Targetnya adalah Alkitab tadi yang kita baca di Roma 1 ayat 1-7 adalah targetnya adalah semua bangsa, suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Semua bangsa. Waktu Tuhan Yesus ingin naik ke surga, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan menginginkan semua bangsa menjadi muridnya. Target memberitakan Injil adalah semua suku, kaum, dan bangsa. Ini visi yang besar. Tetapi visi yang besar ini dilakukan dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Target memberitakan Injil adalah orang sekitar kita dulu. Kalau suamimu belum kenal Yesus, itulah target penginjilanmu. Kalau anakmu belum menerima Yesus, itulah target pemberitaan Injilmu. Kalau orang tuamu, seperti orang tua saya yang belum mengenal Yesus, ini menjadi target pemberitaan Injil saya. Saya terang-terangan mengatakan kepada murid-murid sekolah minggu di senior dan teman-teman pelayan bahwa saya punya seorang ayah yang seorang yang tidak Kristen. Dia masih memegang agamanya. Mama saya memang Kristen tetapi bapak saya tidak. Dan ini menjadi doa permohonan saya setiap hari kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus berkarya dalam hidupnya. Saya mempunyai satu kebiasaan kepada bapak saya. Saya menghormati beliau. Saya mendengarkan beliau. Saya ingat saya sedikit konflik dengan bapak saya. Saya lebih baik lebih banyak mendengar. Dan kalau tipe bapak saya, kalau dia lagi keras, saya keras, itu dia nggak didengar. Tetapi banyak perkara yang waktu saya terjadi konflik di keluarga, saya banyak diam, saya mendengarkan apa yang bapak saya bilang, baru saya bicara dengan pelan-pelan, dan itu malah didengar beliau. Saat saya mendengarkan lagu rohani di rumah, bapak saya juga ikut nyanyi gitu. Saat saya Natalan, Paskahan, dia mengucapkan itu. Bahkan waktu saya menikah, bapak saya datang ke gereja menjadi saksi. Bukan hanya saya, tapi adik-adik saya juga seperti itu. Walaupun banyak orang berkata bahwa seorang non-Kristen tidak boleh menikahkan menurut ajaran agamanya, tetapi bapak saya melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, dan ini yang menjadi respek saya. Saya menyayangi bapak saya dengan tulus, saya mendoakan dengan tulus. Tetapi bila sampai hari ini bapak saya masih belum menerima Yesus, saya berpikir Tuhan masih menguji saya untuk terus berdoa dan terus mengasihi beliau dengan cara saya memberikan kelakuan hidup saya yang benar. Karena dengan begini Bapak tahu bahwa orang Kristen itu seperti ini.
Dan bila Bapak Ibu juga punya pergumulan yang sama dengan saya, entah suamimu, anakmu, orang tuamu, atau orang-orang yang kau kasih di sekelilingmu belum mengenal Yesus, itu menjadi target penginjilanmu. Bagaimana cara memenangkan mereka? Jadilah saksi yang terang. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang menjadi berkat. Bukan berkat soal duit ya, bukan. Penginjilan itu bukan tentang apa yang kau lakukan dalam misalnya membagikan sembako, memberikan santunan kepada anak-anak, terus memberikan perhatian kepada orang miskin. Itu bukan penginjilan. Itu saksi hidupmu. Jadi penginjilan ini adalah kita berbicara tentang Yesus. Ada orang yang terang-terangan berbicara tentang Yesus, satu misalnya 4 mata, atau ada juga yang melakukan kehidupan sehari-harinya dengan dengan berperilaku yang baik. Waktunya pergi ke gereja ya ke gereja, waktunya pelayanan, saat berkumpul dengan orang banyak, menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga tingkah laku. Itu juga bisa membuktikan bahwa kita pribadi yang menyadari bahwa kita adalah pribadi yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi pemberita Injil ini bukan hanya orang-orang utusan khusus, tapi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia sudah diberikan satu tugas untuk memberitakan Injil. Berdoalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya Bapak Ibu dipakai untuk memberitakan Injil. Bila Bapak Ibu tidak bisa terang-terangan berbicara tentang Yesus, mulailah berperilaku yang baik di sekeliling dan jadi berkat. Atau kalau Bapak Ibu punya keberanian untuk berbicara, berdoalah supaya hikmat Tuhan yang menuntun, bukan karena emosi atau ego sendiri. Ada beberapa orang yang saya lihat dia sangat berani sekali bicara tentang Yesus, tapi ada juga ujung-ujungnya malah tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan dan menjadi permasalahan. Ini yang harus Bapak Ibu pikirkan dengan bijak. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar akan diterima dengan baik dan benar kalau caranya juga benar. Jangan karena kita merasa bahwa saya punya tugas nih memberitakan Injil, jadi penuh arogan, mulai menyalahkan, mencari kejelekan agama sebelah, mencari kejelekan agama orang lain, dan menonjolkan agama kita sendiri. Apakah ini akan menjadi berkat? Tidak. Di zaman modern saat ini, yang terang-terangan orang akan mengatakan itu baik dan benar, itu akan membuat bumerang bagi pemberita Injil itu sendiri. Banyak cara yang membuat orang lebih percaya pada Tuhan dengan cara-cara yang baik. Seperti yang saya tadi bilang, sesuatu yang baik yang benar akan diterima baik dan benar kalau caranya juga benar. Jangan arogan, jangan mulai menonjolkan agama kita sendiri dan menjatuhkan agama orang lain. Kita tidak akan jadi berkat. Bagaimana pohon itu dikatakan baik? Pasti dilihat dari buahnya. Buahnya baik, berarti pohonnya baik. Bagaimana orang lain sekitar kita tahu itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan? Ya dari kita, pengikutnya, yang melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita datang menjadi pembawa damai, bukan troublemaker. Ini tugas pemberitaan Injil ini bukan untuk pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan, bukan, tapi untuk semua umat Tuhan. Saat dia mengaku dengan mulutnya dan hatinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah punya tugas untuk memberitakan Injil. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perlengkapi diri Anda sendiri masing-masing, yang remaja, yang pemuda, yang dewasa, yang senior, perlengkapi diri masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemberita Injil yang militan, yang punya pengetahuan yang cukup untuk berbicara tentang Yesus. Jangan hanya modal nekat tanpa pengetahuan yang benar. Itu akan menjadi tong kosong, bunyinya nyaring. Tetapi sebagai pemberita Injil yang sebagai utusan, sebagai delegasi, pasti punya punya persiapan dalam setiap pelayanannya. Setiap hari yang kita jalani adalah pelayanan hidup kita, saat kita di rumah, saat kita ngantar anak sekolah, saat kita di pasar, saat kita di pekerjaan, saat kita berjalan di mana, itu akan menjadi saksi terang dan menjadi saksi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberitakan Injil.
Saat Bapak Ibu mengucapkan terima kasih pada tukang parkir, mengucapkan terima kasih juga kepada tukang sampah, menghormati mereka yang secara tingkat sosial mungkin lebih rendah dari Anda. Itulah bukti pelayananmu, buah dalam pelayananmu, buah dari kasihmu, buah dari imanmu. Hari ini saya ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua adalah pemberita-pemberita Injil yang harus memperlengkapi diri untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Sasarannya adalah orang yang belum percaya, sehingga mereka percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana memperbaiki diri kita? Mulailah belajar firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mulai mencari tahu kebenaran firman Tuhan dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi hari ini sudah cukup sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memperlengkapi Bapak Ibu dengan pengetahuan yang benar. Dan kita tutup hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami diberikan kekuatan lagi untuk bisa memberitakan Injil. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk berbicara. Lancarkan kami untuk terus berbicara bila orang bertanya tentang Engkau. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami diberikan keberanian untuk bisa memberitakan Injil. Berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga kami bijaksana dalam tingkah laku kami. Kami serahkan murid remaja dewasa senior ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.